Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita, sehingga kita tidak mampu untuk menghitung nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Satu nikmat Allah beri, belum juga sempat kita bersyukur, telah Allah berikan lagi nikmat yang lainnya. Semoga kita menjadi hamba yang semakin pandai mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang dapat meneladani sikap, terus ucapan, dan perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Di tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya di tahun gajah, manusia mulia Allah lahirkan melalui rahim seorang ibu yang juga Allah muliakan, yaitu lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hari lalu kita memperingati Maulid Nabi. Apakah hanya sekedar oh iya hari itu lahirnya Rasul gitu. Semoga kita bisa mengambil hikmah lebih luas daripada hanya sekedar mengingat gitu. Tapi kita perlu lebih dalam gitu, melihat ada apa sih yang bisa kita pelajari gitu dari sosok Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, insya Allah pada kesempatan kali ini Nimah akan menyampaikan bagaimana cara kita menerapkan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa kini. Maksudnya kita meneladani akhlak mulia beliau gitu ya. Ada ayat yang populer ketika Maulid Nabi itu sering dibacakan, yaitu Al-Ahzab ayat 21 yang artinya laqad kana lakum fihim ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi yang pertama perlu kita ingat apa sih itu akhlak gitu, bahwa akhlak itu ada asal katanya adalah al-khuluq, yang secara etimologi yaitu berarti secara etimologi artinya berarti kebiasaan, perilaku, sifat dasar dan perangai. Oh iya, maaf tadi asal katanya khuluq gitu. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, lafadz khuluq dan khalqu adalah dua sifat yang dapat dipakai bersama. Jika menggunakan kata khalqu, maka yang dimaksud adalah bentuk lahir, sedangkan jika menggunakan kata khuluq, maka yang dimaksud adalah bentuk batin. Seperti itu. Ya. Jadi, pertama yang bisa kita lakukan untuk meneladani
akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tadi mengetahui keutamaan meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ayatnya sudah Nima bacakan di awal. Nah, ayat di Quran surah Al-Ahzab ayat 21 itu turun saat kaum muslimin saat dalam kesulitan. Kesulitan yang mana? Yaitu di perang Ahzab. Tapi Allah menghibur mereka dengan memberitahukan bagaimana keluar dari kesulitan dan kegelisahan yang ada, yaitu dengan meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Katsir mengatakan ayat yang mulia ini merupakan dalil pokok yang paling besar yang menganjurkan kepada kita untuk meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua ucapan, perbuatan, dan sepak terjangnya. Di perang Ahzab, apa sih yang Rasulullah contohkan kepada kita? Yaitu beliau mencontohkan kepada kita hal kesabaran, keteguhan hati, kesiagaan, dan perjuangan, serta tetap menanti jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga salawat dan salamnya selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW hingga hari kiamat nanti. Amin. Yang kedua, kita memperbanyak mempelajari kisah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seputar akhlak beliau. Nah, begitu banyak kisah-kisah yang dapat kita ambil pelajarannya dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, bagaimana akhlak beliau kepada Allah, kemudian akhlak beliau kepada makhluk Allah dan kepada sesama hamba Allah. Imam Al-Ghazali menjelaskan secara ringkas, Imam Al-Ghazali menjelaskan, dan kemudian penjelasan Imam Al-Ghazali diringkas oleh Jamaluddin Al-Qasimi tentang akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi tidaklah berkata kecuali kebenaran, jujur, dan amanah. Kemudian beliau menjaga mulut dan anggota badan dari yang haram. Kemudian menjaga kehormatan diri, keluarga, dan orang-orang du'afa dan miskin. Dan banyak keteladanan Rasul yang bisa kita tiru lainnya. Salah satu contoh dari sebuah riwayat dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, yang artinya tinggalkanlah olehmu apa saja yang kamu ragukan dan beralihlah kepada yang tidak kamu ragukan. Sesungguhnya kejujuran itu ketenangan dan kedustaan itu adalah kebimbangan. Seperti itu. Cara yang ketiga yaitu adalah mulai dari diri sendiri. Gitu. Mulai dari yang kecil, mulai dari yang paling mudah. Marilah kita awali setiap meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari diri kita sendiri dulu, gitu. Jadi jangan ngomong-ngomong tapi nggak ngelakoni, gitu, kata orang Jawa itu. Yaitu tadi ngomong-ngomongin orang tapi ternyata sendirinya nggak ngelakoni, gitu, nggak melakukan, gitu. Karena keteladanan adalah salah satu kunci, gitu, untuk perubahan dalam suatu masyarakat, kayak gitu. Dijelaskan di surah At-Tahrim ayat 60, At-Tahrim ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, di sini ditekankan yang pertama itu dirimu, berarti ya pribadi kita masing-masing, barulah nanti kita bisa merangkul orang di sekitar kita yang terdekat, yaitu adalah keluarga. Seperti itu. Nah, Rasulullah pernah berpesan agar senantiasa tidak meremehkan suatu amalan yang kecil, sebab jika kita pikir gunung yang menjulang tinggi itu terdiri dari bebatuan dan pasir. Jadi Rasulullah SAW berkata kepada Jabir bin Sulaim, yang artinya, janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun, walau hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum,
kepadanya. Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan. Semoga apa yang Nikmah sampaikan bukan berarti Nikmah sudah melakukan, tapi sama-sama kita untuk menerapkan itu gitu, meneladani akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Ya, cukup sekian yang dapat Nikmah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.